Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwidya Siti Wulandari dengan NIM 2403296. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai paradigma ekonomi syariah. Materi ini sangat penting karena ekonomi syariah bukan hanya sekedar sistem ekonomi biasa, tetapi merupakan cara pandang yang dibangun berdasarkan nilai-nilai dalam Islam. Di dalam ekonomi syariah, kegiatan ekonomi tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan semata, tetapi juga bertujuan menghadirkan keadilan, keseimbangan, keberkahan, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas 3 pokok utama. Yang pertama, metodologi ekonomi syariah. Yang kedua, rancang bangun ekonomi syariah. Dan yang ketiga, paradigma ekonomi syariah. Nah, melalui pembahasan ini diharapkan kita mampu memahami bagaimana Islam memandang aktivitas ekonomi, bagaimana sistem ekonomi syariah dibangun, serta bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu pengertian metodologi ekonomi syariah. Metodologi ekonomi syariah adalah cara, pendekatan, serta landasan berpikir yang digunakan dalam memahami, menyusun, dan juga mengembangkan ilmu ekonomi berdasarkan ajaran Islam. Nah, metodologi ini menjadi pedoman dalam menentukan bagaimana kegiatan ekonomi dijalankan agar sesuai dengan nilai-nilai syariah. Nah, dalam ilmu pengetahuan, metodologi sangat penting karena menentukan arah suatu ilmu. Melalui metodologi, seseorang dapat mengetahui sumber ilmu, cara menganalisis masalah, serta cara menemukan solusi yang benar. Oleh karena itu, ekonomi syariah memiliki metodologi sendiri yang berbeda dengan ekonomi konvensional. Nah, ekonomi konvensional umumnya dibangun berdasarkan pemikiran manusia, rasionalitas, dan kepentingan material. Nah, sedangkan ekonomi syariah dibangun berdasarkan kombinasi antara wahyu dan juga akal manusia. Artinya, ekonomi syariah tidak hanya mempertimbangkan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aturan halal dan haram, nilai moral, serta tanggung jawab kepada Allah SWT. Nah, metodologi ekonomi syariah bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan juga qiyas. Nah, dari sumber-sumber tersebut lahir berbagai jenis atau aturan ekonomi yang bertujuan menciptakan keadilan, keseimbangan, dan juga kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, ekonomi syariah tidak membenarkan segala cara untuk memperoleh keuntungan. Ekonomi syariah suatu kegiatan ekonomi harus dilakukan secara adil, jujur, dan tidak merugikan pihak lain. Aktivitas seperti riba, penipuan, monopoli, dan perjudian dilarang karena bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa metodologi ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada materi, tetapi juga pada nilai kemanusiaan dan juga keberkahan. Nah, selain itu, metodologi ekonomi syariah memandang bahwa seluruh harta pada hakikatnya adalah milik Allah SWT, sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk mengelolanya dengan baik.
Oleh sebab itu, penggunaan harta harus dilakukan secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Nah, metodologi ekonomi syariah juga menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Islam mengakui hak milik pribadi, tetapi dalam setiap harta terdapat hak orang lain yang harus dipenuhi, seperti zakat, infak, dan juga sedekah. Karena demikian, ekonomi syariah berusaha menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mampu mewujudkan kesejahteraan bersama. Nah, pada akhirnya, metodologi ekonomi syariah bertujuan menciptakan kehidupan ekonomi yang adil, bermoral, seimbang, dan penuh keberkahan. Ekonomi syariah tidak hanya mengejar kebahagiaan dunia, tetapi juga kebahagiaan di akhirat, sehingga seluruh aktivitas ekonomi dipandang sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita masuk ke sumber utama ekonomi syariah. Seperti yang telah kita sampaikan, metodologi ekonomi syariah bersumber dari beberapa dasar utama. Yang pertama adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran merupakan sumber hukum dalam Islam, di mana Al-Quran terdapat banyak ayat yang menjelaskan tentang ekonomi, seperti larangan riba, kewajiban zakat, anjuran berdagang secara jujur, larangan penipuan, larangan menimbun barang, serta berperilaku adil. Nah, contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan juga mengharamkan riba. Ayat ini menjadi landasan utama sistem keuangan syariah. Nah, yang kedua ada hadis. Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Hadis memberikan penjelasan lebih rinci mengenai praktik ekonomi. Contohnya, larangan penipuan dalam jual beli, larangan ghohar atau ketidakjelasan, larangan monopoli, etika perdagangan. Karena Nabi Muhammad dikenal sebagai pedagang yang jujur dan juga amanah. Karena itu, perilaku Rasulullah menjadi teladan dalam aktivitas ekonomi. Nah, kita masuk yang ketiga, yaitu adalah ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama mengenai suatu hukum. Dalam perkembangan ekonomi modern, muncul banyak persoalan baru seperti asuransi perbankan digital, investasi saham. Karena persoalan tersebut tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran dan juga hadis, maka para ulama melakukan ijtihad dan menghasilkan ijma. Nah, kita masuk ke yang keempat, ada qiyas. Qiyas adalah penerapan hukum berdasarkan analogi jika ada persoalan baru yang belum dijelaskan secara langsung, maka akan dicari kesamaannya dengan hukum yang sudah ada. Contohnya narkoba yang dikiaskan dengan khamar, karena sama-sama memabukkan dan juga merusak akal. Sekarang kita masuk ke karakteristik metodologi ekonomi syariah. Yang pertama, bersifat rabbani. Karakteristik pertama metodologi ekonomi syariah adalah bersifat rabbani. Rabbani artinya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya seluruh dasar, aturan, dan prinsip dalam ekonomi syariah
berasal dari wahyu Allah yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Karena bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ekonomi syariah diyakini membawa kebaikan, keadilan, dan kemaslahatan bagi manusia. Aturan yang ditetapkan dalam ekonomi syariah bukan dibuat semata-mata berdasarkan kepentingan manusia, melainkan berdasarkan petunjuk yang dianggap paling benar dan juga sempurna. Nah, sifat Rabbani ini menjadi pembeda utama antara ekonomi syariah dan juga ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional lebih banyak dibangun dari hasil pemikiran manusia yang dapat berubah sesuai perubahan zaman dan kepentingan tertentu. Nah, sedangkan ekonomi syariah memiliki prinsip dasar yang tetap karena berasal dari syariat Islam. Dalam ekonomi syariah, manusia tidak diberikan kebebasan mutlak dalam menggunakan harta. Semua aktivitas ekonomi harus mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada manusia, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sifat Rabbani juga membuat ekonomi syariah memiliki tujuan yang lebih luas. Ekonomi syariah tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan duniawi, tetapi juga mencari keberkahan dan kebahagiaan akhirat. Karena itu, bekerja, berdagang, dan mencari nafkah dipandang sebagai sebagian dari ibadah karena dilakukan sesuai syariat. Oleh karena itu, sifat Rabbani menjadikan ekonomi syariah memiliki nilai spiritual yang kuat. Seorang muslim akan terdorong untuk jujur, amanah, dan adil karena merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, kontrol dalam ekonomi syariah tidak hanya berasal dari hukum dan pengawasan manusia, tetapi juga dari kesadaran iman. Nah, selanjutnya karakteristik yang kedua yaitu bersifat moral dan spiritual. Karakteristik berikut adalah bersifat moral dan spiritual. Ekonomi syariah tidak memisahkan kegiatan ekonomi dari nilai moral dan agama. Dalam Islam, ekonomi bukan hanya persoalan mencari keuntungan, tetapi juga berkaitan dengan etika dan akhlak manusia. Karena itu, seseorang tidak boleh memperoleh keuntungan dengan cara yang merugikan orang lain. Aktivitasnya seperti menipu, curang, mengambil hak orang lain, memalsukan barang, mengurangi timbangan, monopoli, dan juga riba dilarang dalam ekonomi syariah. Ekonomi syariah mengajarkan bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari banyaknya harta, tetapi juga dari cara memperoleh harta tersebut. Harta yang diperoleh dengan cara haram tidak akan membawa keberkahan dalam kehidupan. Nah, nilai moral dalam ekonomi syariah terlihat dalam kegiatan aktivitas perdagangan. Perdagangan dianjurkan bersikap jujur, amanah, terbuka, dan bertanggung jawab serta terhadap barang yang dijual. Jika terdapat cacat pada barang, maka penjual wajib menjelaskan kepada pembeli. Nah, selain moral, ekonomi syariah juga memiliki dimensi spiritual. Setiap aktivitas ekonomi dipandang sebagai
bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang muslim diharapkan memiliki kesadaran bahwa semua perbuatannya akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sifat spiritual ini mendorong manusia untuk tidak serakah dalam mencari keuntungan. Islam mengajarkan bahwa harta hanyalah titipan dari Allah SWT, sehingga harus digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Dalam ekonomi syariah juga terdapat konsep zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf yang menunjukkan bahwa kekayaan tidak boleh hanya dinikmati oleh sendiri. Sebagian harta harus diberikan kepada orang lain yang membutuhkan agar tercipta keseimbangan sosial. Nah, dengan demikian, ekonomi syariah bukan hanya membangun sistem ekonomi yang kuat secara materi, tetapi juga membangun manusia untuk memiliki akhlak yang baik dan juga kepedulian sosial yang tinggi. Yang ketiga, keseimbangan. Karakteristik berikutnya adalah keseimbangan. Ekonomi syariah mengajarkan keseimbangan dalam seluruh aspek kehidupan ekonomi. Islam tidak membenarkan sikap berlebihan, baik dalam mencari harta maupun dalam menggunakan harta. Keseimbangan pertama terlihat antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Islam mengakui hak milik pribadi dan memberikan kebebasan kepada individu untuk melakukan dan memperoleh keuntungan. Namun, kebebasan tersebut tetap dibatasi agar tidak merugikan masyarakat. Sebagai contoh, seseorang boleh memiliki usaha besar dan memperoleh keuntungan yang tinggi, tetapi tidak boleh melakukan monopoli ataupun penimbunan barang yang dapat menyulitkan masyarakat. Nah, keseimbangan yang kedua adalah antara dunia dan juga akhirat. Islam tidak melarang umatnya menjadi kaya. Namun, kekayaan tidak boleh membuat manusia melupakan kewajiban kepada Allah SWT. Karena itu, seorang muslim dianjurkan bekerja keras sekaligus tetap menjaga ibadah dan nilai spiritual. Nah, keseimbangan yang ketiga adalah antara kebutuhan material dan juga spiritual. Ekonomi syariah memahami bahwa manusia membutuhkan harta untuk hidup. Akan tetapi, manusia juga membutuhkan ketenangan batin, moral, dan hubungan yang baik dengan sesama manusia. Karena itu, ekonomi syariah tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Nah, prinsip keseimbangan juga bisa dilihat dalam pola konsumsi. Islam melarang sifat boros dan juga berlebihan. Manusia dianjurkan menggunakan harta secukupnya dan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, keseimbangan dalam ekonomi syariah bertujuan menciptakan kestabilan sosial. Jika kekayaan hanya berputar pada kelompok tertentu, maka akan muncul kesenjangan sosial dan konflik dalam masyarakat. Oleh sebab itu, Islam mengatur distribusi kekayaan melalui zakat dan juga sedekah. Nah, dengan prinsip keseimbangan ini, ekonomi syariah berusaha menciptakan kehidupan ekonomi yang harmonis, adil, dan juga berkelanjutan.
4. Fleksibel. Karakteristik terakhir adalah fleksibel. Ekonomi syariah dapat diterapkan di berbagai tempat, waktu, dan kondisi masyarakat. Walaupun prinsip dasarnya tetap, penerapannya dapat menyesuaikan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia. Nah, fleksibilitas ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah bukan sistem yang kaku. Islam memberikan ruang bagi manusia untuk melakukan inovasi dan pengembangan selama tidak bertentangan dengan syariat. Nah, sebagai contoh, pada masa modern muncul berbagai perkembangan teknologi seperti perbankan digital, e-commerce, dan transaksi online. Di ekonomi syariah tetap dapat diterapkan dalam perkembangan tersebut dengan menyesuaikan akad dan mekanisme transaksi agar tetap sesuai dengan syariat. Nah, fleksibilitas ekonomi syariah juga terlihat dari penggunaan ijtihad oleh para ulama. Ketika muncul persoalan ekonomi baru yang belum dijelaskan secara langsung di Al-Quran dan juga hadis, maka para ulama melakukan kajian untuk menentukan hukumnya. Karena itu, ekonomi syariah mampu berkembang mengikuti perubahan zaman tanpa meninggalkan prinsip dasar Islam. Walaupun fleksibel, ekonomi syariah tetap memiliki batasan yang jelas. Nah, fleksibel tidak berarti bebas melakukan segala hal. Prinsip-prinsip utama seperti larangan riba, gahar, penipuan, dan perjudian harus tetap dijaga. Karena karakter fleksibel ini membuat ekonomi syariah dapat diterapkan di berbagai negara dalam kondisi ekonomi dan budaya yang berbeda-beda. Bahkan saat ini ekonomi syariah berkembang tidak hanya di negara muslim tetapi juga di banyak negara lainnya. Fleksibilitas ekonomi syariah juga menjadi salah satu alasan mengapa sistem ini dianggap mampu menghadapi tantangan ekonomi modern, karena tetap bergantung pada nilai-nilai Islam dan syariat dapat berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi. Kita juga akan membahas tujuan metodologi ekonomi syariah. Tujuan utama ekonomi syariah adalah mencapai maqasid syariah. Nah, maqasid syariah ini artinya tujuan syariat Islam. Tujuan tersebut meliputi yang pertama, menjaga agama, yang kedua, menjaga jiwa, yang ketiga, menjaga akal, yang keempat, menjaga keturunan, dan yang kelima, menjaga harta. Artinya, aktivitas ekonomi harus mampu menjaga dan melindungi 5 aspek tersebut. Sebagai contoh, larangan riba bertujuan untuk menjaga keadilan harta. Nah, larangan minuman keras bertujuan untuk menjaga akal. Zakat bertujuan membantu masyarakat miskin. Perbedaan metodologi ekonomi syariah dan konvensional. Ekonomi konvensional menitik beratkan pada kepuasan individu dan keuntungan maksimal, sedangkan ekonomi syariah menitik beratkan kepada keadilan, keberkahan, kesejahteraan bersama, kepatuhan terhadap syariat. Nah,
Dalam ekonomi konvensional, sesuatu dianggap benar apabila menghasilkan sebuah keuntungan. Namun, dalam ekonomi syariah, keuntungan harus diperoleh dengan cara yang benar. Nah, berikut contoh penerapan metodologi ekonomi syariah. Contoh sederhana dapat dilihat dalam praktik jual beli. Seorang pedagang syariah harus jujur, tidak menipu, tidak mengurangi timbangan, tidak menjual barang haram, tidak melakukan monopoli. Jika ada cacat pada barang, maka penjual wajib menjelaskan kepada pembeli. Nah, hal ini yang menjadi pembeda dengan sebagian praktek ekonomi yang harus fokus pada keuntungan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu rancang bangun ekonomi syariah. Pengertian rancang bangun ekonomi syariah. Rancang bangun ekonomi syariah adalah susunan atau kerangka sistem ekonomi syariah yang dibangun berdasarkan nilai Islam. Rancangan bangun ini menjelaskan bagaimana ekonomi syariah bekerja secara menyeluruh. Di dalamnya terdapat tujuan, prinsip, perilaku, ekonomi, lembaga, mekanisme distribusi, sistem keuangan. Dengan kata lain, rancang bangun ekonomi syariah menggambarkan bagaimana sistem ekonomi Islam dijalankan dalam kehidupan nyata. Kita masuk ke dasar filosofis ekonomi syariah. Rancang bangun ekonomi syariah dibangun di atas dasar filosofis yang menjadi pondasi utama dalam seluruh kegiatan ekonomi syariah. Dasar filosofis ini menjelaskan bagaimana Islam memandang manusia, harta, kehidupan, serta hubungan manusia kepada Allah SWT dan sesama manusia. Nah, dalam filosofis ekonomi syariah tidak hanya berbicara tentang keuntungan materi, tetapi juga tentang nilai moral, tanggung jawab, dan kesejahteraan bersama. Karena itu, ekonomi syariah memiliki karakter yang berbeda dengan sistem ekonomi lainnya. Nah, berikut beberapa dasar filosofis utama dalam ekonomi syariah. Yang pertama ada tauhid. Nah, tauhid berarti mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ekonomi syariah, konsep tauhid menjadi dasar paling utama karena seluruh aktivitas manusia, termasuk kegiatan ekonomi, harus dilandaskan kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, konsep tauhid mengajarkan bahwa seluruh harta, kekayaan, sumber daya alam, dan segala sesuatu yang ada di bumi pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia hanya diberikan amanah untuk mengelola dan memanfaatkannya dengan baik. Karena itu, manusia tidak boleh menggunakan harta secara sembarangan. Setiap penggunaan harus dipertanggungjawabkan baik kepada masyarakat maupun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, prinsip tauhid juga membuat kegiatan ekonomi tidak hanya dipandang sebagai aktivitas duniawi, tetapi juga sebagian dari ibadah. Bekerja, berdagang, bertani, berwirausaha, mencari nafkah dapat menjadi ibadah apabila dilakukan dengan cara yang halal dan sesuai dengan syariat. Nah, dalam konsep tauhid, seorang muslim harus menyadari bahwa keberhasilan ekonomi
bukan semata-mata kemampuan manusia, bukan hasil dari kemampuan manusia, tetapi juga sebagian dari izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia tidak boleh sombong terhadap kekayaan yang dimiliki. Tauhid juga melahirkan sikap amanah dan tanggung jawab dalam kegiatan ekonomi. Seseorang akan terdorong untuk melakukan hal yang jujur karena takut kepada Allah SWT. Sebagai contoh, pedagang tidak menipu timbangan, pengusaha tidak mengambil hak pekerja, pegawai tidak melakukan korupsi, konsumen tidak menggunakan harta untuk hal haram. Nah, konsep tauhid ini juga mengajarkan bahwa tujuan akhir ekonomi bukan hanya keuntungan materi, tetapi juga keberkahan hidup dan kebahagiaan akhirat. Nah, dengan demikian, tauhid menjadi pondasi utama yang mengarahkan seluruh aktivitas ekonomi agar tetap berjalan dalam nilai-nilai Islam. Yang kedua adalah khalifah. Dasar filosofis berikutnya adalah konsep khalifah. Dalam Islam, manusia disebut sebagai khalifah di bumi, yaitu wakil atau pengelola yang diberi amanah oleh Allah SWT untuk menjaga dan memanfaatkan bumi dengan baik. Nah, sebagai khalifah, manusia memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola sumber daya alam, kekayaan, dan lingkungan secara bijaksana. Konsep khalifah mengajarkan bahwa manusia tidak boleh melakukan eksploitasi berlebihan demi keuntungan pribadi. Nah, aktivitas ekonomi yang merusak lingkungan bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah. Contohnya, penebangan hutan secara liar, pencemaran sungai oleh limbah industri, penangkapan ikan berlebihan, penggunaan bahan berbahaya yang merusak lingkungan. Semua itu termasuk tindakan yang dapat merugikan masyarakat dan juga merusak keseimbangan alam. Ekonomi syariah mengajarkan bahwa pembangunan ekonomi harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Keuntungan ekonomi tidak boleh diperoleh dengan cara menghancurkan alam. Nah, selain menjaga lingkungan, konsep khalifah juga menekankan tanggung jawab sosial. Orang yang memiliki kekuasaan, kekayaan, atau jabatan yang harus menggunakannya untuk kemaslahatan masyarakat. Sebagai contoh, pengusaha harus membuka lapangan pekerjaan. Nah, lalu pemerintah harus menjaga kestabilan ekonomi. Petani harus menjaga kualitas hasil produksi. Pedagang menyediakan barang yang halal dan juga aman. Nah, dengan adanya konsep khalifah juga dapat mendorong manusia untuk memproduksi dan bekerja keras. Islam tidak hanya mengajarkan umatnya menjadi malas. Sebaliknya, manusia diperintahkan untuk berusaha dan memanfaatkan potensi yang dimiliki. Namun, usaha tersebut tetap harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak merugikan orang lain. Dengan demikian, konsep khalifah dalam ekonomi syariah menempatkan manusia bukan sebagai penguasa mutlak bumi, tetapi sebagai pengelola yang
harus menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. 3. Keadilan. Keadilan merupakan salah satu dasar filosofis paling penting dalam ekonomi syariah. Islam sangat menekankan pentingnya keadilan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Nah, keadilan berarti memberi hak kepada yang berhak dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam ekonomi syariah, keadilan bertujuan menciptakan keseimbangan agar tidak ada pihak yang dirugikan atau ditindas. Karena itu, Islam melarang berbagai praktik ekonomi yang mengandung ketidakadilan seperti riba, penipuan, monopoli, penimbunan barang, eksploitasi tenaga kerja, manipulasi harga, dan juga kecurangan dalam timbangan. Nah, riba dilarang karena dapat memberatkan pihak peminjam dan menciptakan ketimpangan ekonomi. Begitu juga monopoli dilarang karena dapat menyebabkan harga barang menjadi tidak wajar dan merugikan masyarakat. Nah, prinsip keadilan juga diterapkan dalam hubungan antara pekerja dan pemberi kerja. Islam mengajarkan bahwa pekerja harus diberi upah yang layak dan tepat waktu. Nah, Nabi Muhammad SAW bahkan mengajarkan agar upah pekerja diberikan sebelum keringatnya kering. Hal ini menunjukkan betapa Islam sangat menghargai hak pekerja. Nah, selain itu, keadilan dalam ekonomi syariah juga berkaitan dengan distribusi kekayaan. Islam tidak menghendaki kekayaan hanya berputar pada kelompok tertentu saja. Karena itu, terdapat kewajiban zakat dan anjuran sedekah agar kekayaan dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Nah, prinsip keadilan juga bisa dilihat dalam transaksi jual beli. Penjual dan juga pembeli harus sama-sama mengetahui kondisi barang dan harga secara jelas, sehingga tidak ada pihak yang merasa tertipu. Nah, dalam ekonomi syariah, keuntungan boleh diperoleh, tetapi tidak boleh dengan cara yang merugikan pihak lain. Nah, dengan demikian, prinsip keadilan dalam ekonomi syariah bertujuan menciptakan kehidupan ekonomi yang harmonis, seimbang, dan menyejahterakan seluruh masyarakat. Yang keempat ada ukhuwah. Dasar filosofis berikutnya adalah ukhuwah atau persaudaraan. Ekonomi syariah mengajarkan bahwa manusia merupakan bagian dari satu masyarakat yang harus saling membantu dan peduli satu sama lain. Nah, karena itu, kegiatan ekonomi tidak boleh hanya mementingkan keuntungan pribadi, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan orang lain. Nah, dalam konsep ini harus dapat menciptakan solidaritas sosial dalam kehidupan ekonomi.
Orang yang memiliki kelebihan harta dianjurkan membantu masyarakat yang membutuhkan. Nah, dalam Islam terdapat beberapa instrumen yang mencerminkan nilai tersebut, yaitu ada zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf. Nah, zakat merupakan kewajiban bagi muslim yang mampu untuk membantu golongan yang membutuhkan seperti fakir miskin, anak yatim, dan masyarakat kurang mampu. Nah, infak dan juga sedekah menjadi bentuk kepedulian masyarakat sosial yang dilakukan secara sukarela untuk membantu sesama. Nah, sedangkan wakaf dapat digunakan untuk membangun fasilitas umum seperti masjid, sekolah, rumah sakit, dan juga pesantren, atau juga sumber air bersih. Nah, konsep ini juga terlihat dalam praktek kerja dan kerjasama ekonomis syariah seperti bagi hasil, koperasi syariah, kemitraan usaha, tolong-menolong dalam perdagangan. Nah, ekonomi syariah tidak mendorong persaingan yang merusak, melainkan persaingan yang sehat dan saling menguntungkan. Selain itu, ukhuwah mengajarkan bahwa keberhasilan ekonomi seseorang seharusnya juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Nah, sebagai contoh, seorang pengusaha membantu membuka lapangan pekerja. Lalu contoh yang kedua, pedagang membantu menyediakan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, petani menghasilkan pangan untuk masyarakat. Dan yang keempat, orang kaya membantu masyarakat miskin. Nah, dengan adanya ukhuwah, ekonomi syariah berusaha menciptakan masyarakat yang saling peduli, saling membantu, dan saling merasakan rasa tanggung jawab sosial yang tinggi. Karena itu, tujuan ekonomi syariah bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga terciptanya kesejahteraan dan persaudaraan dalam masyarakat. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu paradigma ekonomi syariah. Nah, paradigma adalah cara pandang terhadap suatu hal. Paradigma ekonomi syariah berarti cara pandang Islam terhadap kegiatan ekonomi. Paradigma ini menjadi dasar dalam memahami produksi, konsumsi, distribusi, dan investasi. Nah, paradigma ekonomi syariah berbeda dengan kapitalisme maupun sosialisme. Kapitalisme cenderung menekankan kebebasan individu, sedangkan sosialisme menekankan kontrol negara. Ekonomi syariah berada di tengah dengan mengutamakan keseimbangan keduanya. Nah, ciri-ciri paradigma ekonomi syariah yang pertama, berbasis tauhid. Nah, seluruh aktivitas ekonomi dipandang sebagai bagian dari ibadah. Karena itu, bekerja, berdagang, dan mencari nafkah dapat bernilai ibadah jika dilakukan dengan benar. Yang kedua, mengutamakan keadilan.
Nah, keadilan menjadi inti paradigma ekonomi syariah. Tidak boleh ada eksploitasi terhadap pihak lemah. Nah, yang ketiga, mengakui kepentingan individu. Islam mengakui hak milik pribadi, namun penggunaan harta tetap dibatasi sesuai aturan syariah. Nah, yang keempat, menekankan tanggung jawab sosial. Orang kaya memiliki kewajiban membantu dan orang yang membutuhkan. Karena itu, Islam mewajibkan adanya zakat. Yang kelima adalah menolak kapitalisme. Ekonomi syariah tidak menjadikan materi sebagai tujuan utama hidup. Nah, kekayaan hanyalah alat untuk mencapai kemaslahatan. Paradigma produksi dalam ekonomi syariah. Dalam konsep ekonomi syariah, produksi bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat, memberi manfaat, dan menghasilkan barang halal. Nah, produsen tidak boleh memproduksi barang yang merusak masyarakat. Contohnya seperti narkoba, minuman keras, dan barang berbahaya. Nah, masuk ke paradigma konsumsi dalam ekonomi syariah. Islam mengajarkan konsumsi secara seimbang, tidak boleh boros dan tidak boleh berlebihan. Konsumsi harus mempertimbangkan kebutuhan, kehalalan, dan juga manfaat. Nah, masuk ke paradigma distribusi dalam ekonomi syariah. Distribusi bertujuan menciptakan kesejahteraan bersama. Islam menolak penumpukan kekayaan pada segelintir orang. Karena itu terdapat kewajiban zakat dan anjuran sedekah. Nah, selanjutnya paradigma kerja dalam ekonomi syariah. Bekerja dalam Islam merupakan bentuk ibadah. Islam menghargai kerja keras, namun dengan cara yang halal. Nah, selanjutnya paradigma keuangan syariah. Keuangan syariah dibangun tanpa riba. Sistem yang digunakan lebih menekankan kerjasama dan juga bagi hasil. Nah, selanjutnya perbandingan paradigma ekonomi, yaitu yang pertama ada kapitalisme. Kapitalisme menekankan kebebasan individu. Kelebihannya adalah mendorong inovasi, namun kapitalisme sering menyebabkan kesenjangan sosial. Nah, selanjutnya yaitu adalah sosialisme. Nah, sosialisme menekankan pemerataan dan peran negara, namun terkadang mengurangi kebebasan individu. Nah, selanjutnya ekonomi syariah. Nah, ekonomi syariah mencoba menyeimbangkan kebebasan, keadilan, moral, dan juga tanggung jawab sosial. Nah, sekarang kita akan mencoba membahas studi kasus. Studi kasus pertama yaitu pedagang yang jujur. Mari kita bayangkan seorang pedagang bernama Pak Hasan. Pak Hasan menjual beras di pasar. Namun suatu hari ia menerima pasokan beras yang kualitasnya kurang baik. Sebagian pedagang lain memilih mencampurkan beras kualitas buruk dengan beras kualitas bagus agar tetap memperoleh keuntungan besar. Namun, Pak Hasan memilih jujur kepada pembeli. Ia menjelaskan kondisi beras tersebut dan menjualnya dengan harga yang lebih murah. Walaupun keuntungannya tidak sebesar pedagang lain,
namun pembeli menjadi percaya kepada Pak Hasan. Nah, dalam jangka panjang usaha Pak Hasan semakin berkembang. Nah, dari kasus ini kita bisa belajar bahwa ekonomi syariah menekankan kejujuran dan keberkahan. Keuntungan tidak hanya diukur dari jumlah uang, tetapi juga dari nilai moral. Nah, kita masuk ke contoh kasus yang kedua, yaitu sistem bagi hasil. Seorang pengusaha kecil ingin membuka usaha makanan. Ia membutuhkan modal tetapi tidak ingin meminjam uang berbunga. Kemudian ia bekerja sama dengan investor menggunakan akad mudharabah. Dengan akad tersebut, investor menyediakan modal, pengusaha menjalankan usaha, dan keuntungannya dibagi dua sesuai kesepakatan. Nah, kerugiannya ditanggung bersama sesuai dengan aturan syariat. Sistem ini dianggap lebih menguntungkan daripada sistem bunga tetap. Nah, contoh kasus yang ketiga yaitu zakat dan kesejahteraan. Nah, di sebuah desa terdapat banyak petani miskin, kemudian dibentuk lembaga zakat yang mengumpulkan zakat dari masyarakat mampu. Nah, dana zakat tersebut digunakan untuk membantu modal usaha, membeli alat pertanian, memberikan pelatihan. Nah, beberapa tahun kemudian kondisi ekonomi desa membaik. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak hanya fokus pada individu, tetapi juga kesejahteraan masyarakat. Nah, selanjutnya adalah tantangan ekonomi syariah di era modern. Walaupun perkembangan pesat, ekonomi syariah menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama, kurangnya pemahaman masyarakat, karena masih banyak masyarakat yang belum memahami konsep ekonomi syariah. Yang kedua, persaingan global. Ekonomi syariah harus mampu bersaing dengan sistem ekonomi global. Nah, yang ketiga yaitu perkembangan teknologi. Teknologi digital menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Contohnya perdagangan digital. Nah, yang keempat, kualitas sumber daya manusia. Diperlukan tenaga ahli yang memahami ekonomi sekaligus dengan syariah. Nah, peluang ekonomi syariah itu sendiri ada di sisi lain, ekonomi syariah memiliki peluang yang lebih besar karena masyarakat mulai mencari sistem ekonomi yang adil, transparan, etis, dan juga bebas riba. Nah, industri halal juga berkembang sangat pesat. Contohnya makanan halal, wisata halal, fashion muslim, dan juga keuangan syariah. Selain menghadapi tantangan, ekonomi syariah juga memiliki peluang yang sangat besar untuk berkembang di masa depan. Hal ini karena masyarakat mulai mencari sistem ekonomi yang lebih adil, transparan, etis, dan juga bebas riba. Nah, yang pertama, pertumbuhan industri halal. Industri halal berkembang sangat cepat karena tidak hanya di negara muslim, tetapi juga di seluruh dunia. Nah, contoh industri halal adalah makanan dan juga minuman halal, kosmetik halal, obat-obatan halal, fashion muslim, dan juga wisata halal. Nah, produk halal kini menjadi gaya hidup karena dianggap lebih aman dan juga bersih serta terjaga kualitasnya. Nah, yang kedua adalah perkembangan keuangan syariah. Nah, lembaga keuangan syariah harus berkembang seperti
bank syariah, asuransi syariah, pergadaian syariah, dasar modal syariah. Karena itu, masyarakat mulai tertarik penggunaan layanan keuangan yang bebas riba dan mulai sesuai dengan nilai agama. Yang ketiga adalah dukungan teknologi digital. Nah, teknologi digital membuka peluang besar bagi ekonomi syariah. Contohnya, mobil banking syariah, e-commerce halal, pembayaran digital syariah, investasi syariah online, dan juga teknologi ini mempermudah masyarakat mengakses layanan ekonomi syariah kapan saja dan juga di mana saja. Nah, selanjutnya yang keempat adalah jumlah penduduk muslim yang sangat besar. Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Hal ini menjadi peluang besar bagi perkembangan ekonomi syariah karena kebutuhan terhadap produk dan layanan halal semakin meningkat. Lalu yang kelima adalah dukungan pemerintah dan lembaga internasional. Nah, pemerintah harus mendukung perkembangan ekonomi syariah melalui yang pertama ada penguatan bank syariah, lalu sertifikasi halal, ada pengembangan wisata halal, pendidikan ekonomi syariah. Nah, selain itu, banyak negara mulai bekerja sama dalam mengembangkan industri halal. Nah, untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, kita memerlukan upayanya agar ekonomi syariah harus berkembang. Diperlukan beberapa upaya seperti antara lain yang pertama itu meningkatkan edukasi masyarakat tentang ekonomi syariah. Nah, lalu yang kedua mengembangkan inovasi teknologi berbasis syariah. Lalu yang ketiga meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, yang keempat memperkuat kerjasama internasional. Yang kelima, mengembangkan produk syariah yang modern dan kompetitif. Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan dengan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, kejujuran, dan bebas riba. Di era modern, ekonomi syariah menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat, lalu persaingan global, perkembangan teknologi, dan keterbatasan sumber daya manusia. Namun, di balik tantangan tersebut, ekonomi syariah memiliki tujuan yang sangat besar, yaitu meningkatkannya kesadaran masyarakat terhadap produk halal dan berkembangnya teknologi digital serta dukungan pemerintah menjadi faktor penting dalam perkembangan ekonomi syariah. Nah, oleh karena itu, ekonomi syariah perlu dan harus dikembangkan agar mampu menjadi sistem ekonomi yang modern, adil, dan juga bermanfaat bagi masyarakat luas.
Jika kita perhatikan, banyak krisis ekonomi terjadi karena keserakahan, ketidakadilan, spekulasi, sistem yang merugikan masyarakat. Nah, dari ekonomi syariah hadir menawarkan solusi dengan menempatkan moral dan keadilan sebagai dasar utama. Ekonomi syariah mengajarkan bahwa mencari harta bukanlah hal yang dilarang, namun harta harus diperoleh dengan cara halal dan digunakan untuk kebaikan. Ketika ekonomi dijalankan dengan nilai moral, maka kesejahteraan yang tercipta tidak hanya bersifat material, tetapi juga spiritual. Nah, demikian pembahasan mengenai paradigma ekonomi syariah. Kita telah mempelajari yang pertama, metodologi ekonomi syariah. Yang kedua, rancang bangun ekonomi syariah. Yang ketiga, paradigma ekonomi syariah. Nah, dari pembahasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan nilai Islam. Ekonomi syariah tidak mengejar keuntungan, tetapi juga keadilan, keberkahan, dan kesejahteraan bersama. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita mengenai pentingnya penerapan nilai-nilai Islam dalam kegiatan ekonomi. Nah, mungkin sampai di sini saja video pembelajaran kita kali ini, dan akan kita lanjutkan di video-video berikutnya. Nah, dengan begitu saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.